Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk cerita kali ini berjudul Misteri Mayat Dibuang ke Tempat Sampah di Zaman Nabi Musa. Mari kita mulai ceritanya. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi Musa alaihissalam yang waktu itu matinya tidak ada orang yang mau memandikannya atau mengkafaninya, karena orang-orang sekitar mengetahui bahwa mayat itu kejahatannya sangat terlalu banyak. Kemudian orang-orang mengusungnya dan melemparkannya ke tempat sampah. Saat itu Nabi Musa yang sedang berada di tempat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Nabi Musa merupakan nabi yang dijuluki Kalimullah, nabi yang langsung berbicara kepada Allah. Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, "Hai Musa, ada seorang laki-laki meninggal dunia di tempat ini. Si Fulan namanya. Ia dibuang di tempat sampah. Sedangkan dia adalah seorang waliku, dan mereka tidak memandikannya serta mengkafaninya ataupun menguburkannya. Maka pergilah engkau dan mandikanlah dia, lalu kafanilah dan salatkanlah serta kuburlah orang itu." Kemudian datanglah Nabi Musa ke tempat itu, bertanya kepada warga yang di sekitar itu tentang mayat yang dibuang. Orang-orang berkata kepadanya, "Hai Nabi Musa, orang itu mati dalam keadaan sifatnya yang sangat jahat. Orang itu banyak berbuat kejahatan kepada orang-orang sekitar. Bahkan orang-orang sekitar banyak yang mengetahuinya saat ia hidup. Tidak ada yang mau mendekat kepadanya." Musa berkata, "Di mana tempatnya?" Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepadaku untuk mengurus orang itu. Musa berkata pula, "Tunjukkan kepadaku tempatnya orang itu dibuang." Orang-orang itu pergi bersama Nabi Musa alaihissalam. Tatkala Nabi Musa melihat mayat itu tergeletak di tempat sampah, dan ia diberitahu orang-orang sekitarnya tentang kejelekan perbuatan-perbuatannya, maka Nabi Musa berkata kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, ya Allah, Engkau telah menyuruhku mengubur dan mensalatkannya, sedangkan kaumnya lebih sering menyaksikan kejahatannya. Dan Engkau lebih mengetahui daripada mereka mengenai pujian atau celaannya." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, benarlah kaumnya mengenai apa yang mereka katakan tentang keburukan perbuatan-perbuatan semasa hidupnya. Hanya saja ia memohon kepadaku pada waktu wafatnya dengan 3 hal yang apabila semua orang berdosa dari makhlukku memohon kepadaku dengan perantaraan ketiga hal itu, niscaya aku akan berikan kepadanya apa yang dimohonnya. Bagaimana aku tidak kasihan kepadanya ketika ia memohon, sedangkan aku adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Nabi Musa berkata kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, apakah ketiga perkara itu yang dilakukan oleh pemuda ini?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Tatkala menjelang mati, orang itu berkata, 'Wahai Tuhanku, Engkau mengetahui pada diriku bahwa aku melakukan maksiat, sedang aku tidak menyukai maksiat dalam hatiku. Akan tetapi dalam diriku terdapat 3 perkara hingga aku melakukan maksiat, kendati tidak menyukai maksiat dalam hatiku. Yang pertama, hawa nafsu dan teman yang buruk dan iblis terkutuk. Ketiga perkara ini menjerumuskanku ke dalam maksiat. Karena Engkau tahu pada diriku apa yang kuucapkan, maka ampunilah aku." Yang kedua, orang itu berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku melakukan maksiat dan aku bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat. Namun, aku suka menemani orang-orang soleh dan lebih kusukai daripada orang-orang fasik." Yang ketiga, orang itu berkata, "Sesungguhnya Engkau mengetahui
orang-orang soleh lebih aku cintai daripada orang-orang fasik. Hingga seandainya ada dua orang, yang satu orang baik-baik dan yang lain orang jahat, niscaya kudahulukan keperluan orang baik itu daripada orang-orang jahat. Wahai Tuhanku, andai kata Engkau maafkan dan ampuni dosa-dosaku, niscaya para wali dan nabimu gembira, dan sedihlah setan, musuhku dan musuhmu. Dan andai kata Engkau menyiksaku lantaran dosa-dosaku, niscaya gembira setan dan para pengikutnya, dan sedihlah para nabi dan wali. Aku tahu bahwa kegembiraan para wali lebih Engkau sukai daripada kegembiraan setan dan para pengikutnya. Maka ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kukatakan, dan kasihanilah aku serta maafkanlah aku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, maka aku pun mengasihani dan mengampuni serta memaafkannya, karena sesungguhnya aku Maha Pengasih dan Penyayang, khususnya terhadap siapa yang mengaku berdosa di hadapanku, dan orang ini telah mengaku berdosa, maka kuampuni dan kumaafkan dosanya. Hai Musa, lakukanlah apa yang kuperintahkan kepadamu, karena aku mengampuni dengan kehormatannya. Oleh karenanya, sholatkanlah dan serta kuburkanlah dirinya. Itulah kisah dari seorang yang sangat banyak dosanya di zaman Nabi Musa, tapi ia sadar bahwa dirinya banyak kesalahan dan meminta ampun dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Hikmah dari cerita ini, kita walaupun banyak melakukan dosa, baik yang disengaja atau tidak disengaja, tetap kita selalu bertaubat kepada Allah, agar supaya kita diampuni dosa kita, serta diterima amalan-amalan kebaikan kita walaupun kecil di mata Allah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, serta meninggalkan komentarnya, agar tidak tertinggal video terbaru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.